Danantara, Dana Abadi Nasional Nusantara. Sebuah terobosan Presiden Prabowo untuk menyalakan kembali obor pembangunan dari pinggiran. Ini bukan sekedar program, ini panggilan sejarah untuk membuktikan bahwa keadilan pembangunan bukan mimpi dan bisa diwujud nyatakan. Namun, seberapa besar keberhasilannya bisa diwujud nyatakan? Pemirsa, inilah editorial TVRI Kalbar kali ini. Jurnalis pengawal janji abadi untuk daerah. Indonesia telah lama bicara soal pembangunan dari pinggiran. Tapi seringkali yang tumbuh duluan justru gedung kantor dan laporan tahunan. Hadirnya Danantara menjadi harapan baru yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sebuah lembaga dana abadi yang bertujuan menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan tanpa harus terjebak dalam tarik ulur politik anggaran tahunan. Dan itu bukan sekedar bantuan sesaat, tapi pembiayaan jangka panjang untuk pendidikan, kesehatan, pangan, hingga infrastruktur daerah. Model seperti ini bukan hal baru di dunia. Tiongkok telah lebih dahulu mengembangkan skema serupa lewat Guidance Funds and Local Government Financing Vehicle atau lembaga keuangan milik pemerintah daerah yang mengelola dana untuk mendorong kemajuan wilayahnya. Hasilnya, kota-kota kecil di Cina tumbuh jadi pusat industri, teknologi merata, infrastruktur bukan hanya simbol, namun menjadi denyut ekonomi rakyat. Semua itu dengan satu catatan penting, transparansi dan kapasitas manajemen menjadi syarat mutlak. Tanpa itu, dana besar hanya jadi angka-angka dalam laporan. Cina pun belajar lewat krisis utang tersembunyi dan proyek-proyek gagal yang membebani generasi berikutnya. Indonesia mesti cermat, apakah daerah siap menyerap dana dengan tanggung jawab dan visinya? Apakah lembaga ini benar-benar profesional dan lepas dari tarik-menarik kekuasaan? Disinilah peran jurnalisme di seluruh daerah menjadi krusial. Kita bukan hanya penonton, kita pengawas, perekam, dan penyalur suara rakyat. Bukan sekedar memuji, tapi memastikan bahwa pembangunan tidak hanya turun dalam angka, tapi benar-benar sampai ke sawah dan ladang rakyat, ke sekolah di seluruh pelosok negeri, hingga ke puskesmas terpinggirkan, dari lorong hutan, bibir-bibir pantai hingga daerah puncak pegunungan, demi menuju nadi kehidupan rakyat. Kita pernah kecewa dengan program-program megah yang tak berpijak pada rakyat. Jangan sampai Danantara hanya menjadi simbol baru tanpa dampak nyata. Rakyat sudah terlalu sering jadi penonton pembangunan yang melihat janji tapi tak pernah ikut menikmatinya. Danantara bukan sekedar program, ia adalah harapan yang panjang. Harapan bahwa Indonesia tidak hanya besar di angka pertumbuhan, tapi juga adil dalam penyebarannya. Kita boleh belajar dari Tiongkok, tapi jangan lupa, kita adalah Indonesia. Dan di negeri ini, pembangunan harus berakar dari nurani, karena yang abadi bukan hanya dana, tapi manfaatnya bagi rakyat. Danantara adalah harapan. Ia perlu dijaga dengan integritas, dijalankan dengan kejujuran, dan diawasi dengan keberanian. Karena jika ini berhasil, ini bukan sekedar dana, tapi tonggak sejarah baru bahwa Indonesia dibangun dari pinggiran dengan keadilan yang menyeluruh. Dan disitulah pembangunan tak lagi jadi mimpi. Inilah yang akhirnya menjadi warisan peradaban, bahwa pembangunan Indonesia tak lagi berpusat, tetapi membumi, merata, dan menyentuh semua dari Sabang sampai Merauke.